Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bunita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Bagaimana keadaan kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap menjaga kesehatan. Walaupun kita tidak kemana-mana, kita tetap harus selalu semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar menulis sebuah ikhtisar dari sebuah buku non-fiksi. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menulis sebuah ikhtisar buku. Oke? Sebelum pembelajaran, kita akan melihat tayangan video berikut. Mari kita lihat. Ini aktivitas literasi tengah digalakan di masyarakat, terutama pada anak-anak dan pelajar. Aktivitas literasi tidak hanya berkutat pada kegiatan membaca, tetapi juga menulis dan menginterpretasi. Salah satu bentuk aktivitas literasi yang dapat dilakukan adalah menulis ikhtisar atau intisari buku. Jika kesulitan mengingat kembali isi buku yang pernah dibaca, Anda perlu melakukan aktivitas literasi ini. Selain bermanfaat bagi diri sendiri, ikhtisar juga bermanfaat bagi orang lain. Apa yang perlu dipahami dan dilakukan dalam aktivitas literasi ini? Bagaimana langkah menulis ikhtisar? Mari pelajari bab ini bersama-sama. Bagaimana videonya? Menarik bukan? Dengan membuat ikhtisar buku, kita dapat mengetahui isi buku dan mengingat kembali isi buku yang sudah kita baca. Mari kita memasuki pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama akan kita lakukan adalah mempelajari apa itu ikhtisar dan bagaimana langkah-langkah menyusun ikhtisar. Mari kita lihat tayangan PowerPoint berikut ini. Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar menulis ikhtisar dari sebuah buku non-fiksi atau buku pengayaan. Menulis ikhtisar pada hakikatnya adalah menuliskan intisari dari sebuah buku. Jadi, menuliskan ikhtisar adalah membuat intisari dari sebuah buku agar kita bisa memahami isi dari buku tersebut. Apa saja yang perlu kita lakukan agar kita bisa menulis ikhtisar dengan baik? Mari kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama adalah membaca teks atau naskah secara keseluruhan. Di sini kita harus membaca mulai dari awal sampai akhir agar kita mengetahui apa maksud dari penulis. Yang kedua, mencatat gagasan atau ide utama yang penting menggunakan bahasa kita sendiri. Yang ketiga, menyusun kerangka tulisan. Di sini kita menyusun draft untuk menulis sebuah ikhtisar. Yang keempat, menuliskan ikhtisar dari draft yang sudah kita tuliskan tadi, yaitu mengembangkan isi draft menjadi sebuah ikhtisar yang bagus. Yang kelima, mengecek kembali gagasan yang asli dari tulisan. Di sini kita meng-cross-check kembali apakah ikhtisar kita sama isinya dengan buku atau naskah yang kita baca awal tadi atau buku yang sudah kita ikhtisar tadi. Yang keenam adalah mengoreksi kembali kesalahan bahasa. Di sini kita mengedit apakah ada kesalahan dalam kita menuliskan tadi. Misalkan kesalahan kata, tanda baca, atau kesalahan bahasa yang lain agar tulisan kita menjadi sempurna. Demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat PowerPoint tadi, bagaimana? Kalian sudah paham bukan cara membuat ikhtisar sebuah buku? Sekarang, mari kita masuk ke Google Classroom karena di sana Ibu sudah mengunggah langkah-langkah pembelajaran apa saja yang akan kita lakukan hari ini. Yang pada intinya adalah nanti kalian akan membuat satu buah ikhtisar dari buku yang kalian baca. Oke? Bila ada pertanyaan, nanti kalian boleh menuliskan di komentar di Google Classroom agar kita bisa berdiskusi bersama di sana. Oke? Mari kita menuju Google Classroom dan mengerjakan apa saja yang harus kita lakukan di sana. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik bukan? Yuk kita tulis refleksi pembelajaran di kolom komentar di Google Classroom. Ternyata menulis ikhtisar banyak manfaatnya ya. Salah satunya adalah mengetahui isi dari sebuah buku. Oke, cukup pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian berdoa. Karena kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.